Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Rizky Fadila. Saya dari TF 4903 dengan NIM 10104250037. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang perkembangan model atom dari masa ke masa. Sebelum saya ingin menjelaskan satu persatu tentang model atom, saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu atom gitu ya teman-teman. Jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, atom itu sebenarnya ada di mana-mana, seperti udara yang kita hirup itu juga terus tersusun dari atom. Seperti air yang kita minum, itu juga makanan yang kita makan. Bahkan juga tubuh manusia seperti kulit, darah, tulang itu juga tersusun dari sebuah atom. Nah, di sini ada model atom Demokritus. Nah, Demokritus adalah seorang ahli filsuf Yunani kuno yang mencoba memahami hakikat materi. Nah, pada masa itu, ilmu pengetahuan belum menggunakan eksperimen, teman-teman. Sehingga pemikirannya murni berdasarkan logika dan pengamatan sederhana. Menurut Demokritus, atom bersifat sangat kecil, tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dibagi, dan memiliki bentuk serta ukuran yang berbeda-beda. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa di antara atom terdapat ruang kosong. Ya, namun materi ini memiliki sebuah kelemahan karena tidak didukung oleh eksperimen ilmiah dan hanya berupa pemikiran filosofis. Nah, atom-atom tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Perbedaan bentuk atom menyebabkan perbedaan sifat pada bendanya, teman-teman. Demokritus juga menyatakan bahwa di antara atom terdapat ruang kosong sehingga atom dapat bergerak dan bergabung membentuk benda. Jadi bukan bergairah tapi bergerak, teman-teman. Sorry, salah. Nah, di sini juga ada gagasan utama dari seorang filsuf Demokritus ya, teman-teman. Nah, Demokritus itu menamai partikel terkecil penyusun materi sebagai atomos. Nah, atomos itu bisa kita bilang untuk zaman sekarang itu atom ya, teman-teman. Jadi pada zaman sebelum Masehi lah istilahnya, itu atom itu dinamakan atomos. Yang berarti tidak dapat dibagi katanya. Ia menyatakan bahwa jika suatu benda dibagi terus-menerus, maka akan sampai pada bagian terakhir yang sudah tidak bisa dibelah lagi. Itulah atom. Nah, setelah itu muncullah teori dari seorang model atomnya lagi, yaitu dari John Dalton. Nah, John Dalton adalah ilmuwan asal Inggris. Ia awalnya meneliti tentang meteorologi atau cuaca, tetapi kemudian tertarik pada sifat-sifat gas dari penelitiannya. Ia menemukan bahwa gas-gas bereaksi dengan perbandingan tertentu yang tetap. Nah, Dalton mencoba menjawab pertanyaan penting dalam ilmiah. Mengapa zat selalu bereaksi dengan perbandingan yang tetap? Ya, untuk menjawab itu ia mengembangkan sebuah teori bahwa materi tersusun partikel kecil yang disebut atom, katanya. Teori Dalton tidak muncul begitu saja, katanya, teman-teman, tetapi didasarkan pada dua hukum. Nah, hukum pertama itu hukum kekekalan massa. Nah, hukum kedua hukum perbandingan tetap. Dari sinilah Dalton menyimpulkan bahwa harus ada unit kecil yang tetap dan tidak berubah, yaitu atom. Nah, gambaran model atom Dalton, nah, gambaran modelnya yang ini yang warna hitam ya, teman-teman. Yang warna hitam, nah itu gambarannya bola kecil yang padat. Nah, terus juga tidak memiliki ruang kosong dan juga tidak memiliki struktur di dalamnya. Jadi samalah seperti Demokritus model atomnya, teman-teman. Jadi tidak bola kecil yang padat, terus juga tidak memiliki ruang kosongnya, tidak memiliki struktur di dalamnya. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada intinya, tidak ada neutronnya.
Nah, menurut John Dalton menyatakan bahwa atom adalah partikel kecil berbentuk bola pejal yang tidak dapat dibagi. Nah, setelah itu sayangnya John Dalton tidak dapat penghargaan Nobel karena pada zaman itu belum ada penghargaan Nobel. Nah, untuk teori yang kedua, teori yang ketiga ya teman-teman. Nah, untuk teori yang ketiga ini muncullah model atom dari Joseph John Thomson atau yang bisa kita singkat J.J. Thomson ya teman-teman. Menurut Joseph John Thomson, atom adalah bola bermuatan positif yang di dalamnya terdapat elektron-elektron bermuatan negatif, sehingga secara keseluruhannya atom bersifat netral. Nah, Joseph John Thomson ini adalah seorang ilmuwan asal Inggris. Pada saat itu banyak sekali ilmuwan bertanya, apakah atom tidak bisa dibagi lagi? Nah, Joseph John Thomson melakukan eksperimen menggunakan sinar katoda. Ia menemukan beberapa hal penting. Nah, yang pertama menemukan elektron atau partikel bermuatan positif. Terus juga membuktikan bahwa elektron adalah bagian dari semua atom. Berdasarkan eksperimen tabung sinar koda, menemukan ada partikel bermuatan negatif elektron. Nah, model dari Joseph John Thomson ini atomnya adalah bola positif. Bola positif, elektron tersebar di mana-mana di dalamnya. Berdasarkan penemuan Thomson mengembangkan model atom yang biasanya model ini dikenal sebagai proof pudding model atau yang bisa kita sebut roti kismis teman-teman. Nah, pada tahun 1906 Joseph John Thomson ini mendapatkan sebuah penghargaan Nobel Fisika di tahun 1906. Nah, setelah itu kita menjelaskan tentang model atom Ernest Rutherford. Nah, Ernest Rutherford adalah ilmuwan fisikawan dari Selandia Baru, teman-teman. Menurut Rutherford, atom adalah sebuah sistem yang terdiri dari inti kecil bermuatan positif di pusat yang dikelilingi oleh elektron, dan sebagian besar ruang atom adalah kosong. Nah, pada saat itu, yang bekerja sama meneliti atom dengan J.J. Thomson di Universitas Cambridge itu adalah Rutherford. Nah, model atom J.J. Thomson menyatakan bahwa muatan positif tersebar merata dan elektron tersebut di dalamnya, kata model atom Joseph John Thomson. Namun ada pertanyaan dari pemikirannya dari Rutherford, teman-teman. Apakah benar muatan positif tersebut merata seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Rutherford melakukan eksperimen terkenal. Jadi, Rutherford itu menyangkal model atom Joseph John Thomson dengan percobaan lempeng emasnya. Percobaan ini menggunakan partikel alfa yang dipancarkan oleh unsur radioaktif atau radium pada lempeng logam emas tipis. Nah, jika model Thomson benar, kata Rutherford, seluruh berkas yang dipancarkan akan melewati lempeng emas tersebut. Namun beberapa berkas ada yang dipantulkan dan dibelokkan dengan sudut yang besar. Sudut yang besar itu bisa diartikan dengan lebih dari 90 derajat ya teman-teman. Nah, setelah itu apa? Setelah itu Rutherford menyimpulkan bahwa sebagian besar ruang di dalam atom adalah ruang kosong katanya. Dan adanya massa atom pada pusat atom yang bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti atom tersebut seperti planet yang mengelilingi matahari. Kemudian disebutlah sebagai model planet. Jadi model atom Ernest Rutherford ini seperti planet yang mengelilingi matahari. Jadi istilahnya itu matahari di tengahnya teman-teman. Nah, yang planet-planet lain mengelilingi. Nah, seperti itulah elektron mengelilingi inti atom. Dari situlah lahir konsep inti atom atau nukleus, teman-teman. Model
model atom Rutherford mempresentasikan model fisik struktur subatomiknya sebagai interpretasi atas hasil percobaan yang tak duga tersebut. Ia membangun model atom mirip sistem tata surya kan. Dalam sebuah presentasinya, Rutherford menyimpulkan bahwa atom disusun dari suatu pusat massa atau bisa disebut nukleus yang dikelilingi oleh awan yang merupakan elektron yang berputar katanya. Setelah itu, atas penelitiannya, Rutherford mendapatkan sebuah penghargaan Nobel pada tahun 1008, penghargaan Nobel kimia. Nah, setelah itu kita menjelaskan tentang model atom dari Niels Bohr. Nah, nama lengkap dari Niels Bohr ini adalah Niels Henrik David Bohr, ya teman-teman. Dia itu adalah seorang ahli fisikawan dari Denmark. Wow. Nah, model Bohr ini adalah model atom Bohr ini adalah model yang menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkuler mengelilingi intinya. Jadi mirip seperti sistem tata surya. Jadi mirip seperti yang tadi sebelumnya seperti Rutherford. Tetapi peran gaya gravitasi digantikan oleh gaya elektrostatik kata Bohr ini, kata Niels Bohr. Kunci sukses dari model atom ini adalah dalam menjelaskan formula Rydberg-nya mengenai garis-garis emisi spektral atom hidrogen. Nah, model Bohr dari atom hidrogen menggambarkan elektron-elektron bermuatan negatif mengorbit pada kulit atom katanya, dalam lintasan tertentu mengelilingi inti atomnya yang bermuatan positif. Ketika elektron meloncat dari satu orbit ke orbit yang lainnya, selalu disertai dengan pemancaran atau penyerapan katanya sejumlah energi elektromagnetik atau HF. Jadi ada rumusnya itu energi sama dengan H dikali F ya teman-teman. Nah, Niels Bohr ini menyantumkan dua gagasan kunci dari model ini. Nah, kunci dari model atom Niels Bohr ini kenapa bisa sukses? Nah, yang pertama, elektron-elektron bergerak di dalam orbitnya dan memiliki momenta yang terkuantitasi dan dengan demikian energi yang terkuantitasi, kata Niels Bohr. Nah, yang kedua, elektron-elektron tidak akan kehilangan energinya secara perlahan-perlahan sebagaimana mereka bergerak di dalam orbit, melainkan akan tetap stabil di dalam sebuah orbit yang tidak menyeluruh. Nah, menurut Niels Bohr, atom adalah sebuah sistem yang terdiri dari inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada lintasan atau orbit tertentu dengan energi yang tetap terkuantitasi. Dari penelitian atau eksperimen dari Niels Bohr ini, dia mendapatkan sebuah penghargaan yaitu Nobel Fisika di tahun 1922 teman-teman. Wow, itu sangat hebat teman-teman. Nah, setelah itu kita beralih kepada model atom modernnya. Pokoknya model atom modernnya dari Erwin Schrödinger teman-teman. Nah, perkembangan model atom oleh Erwin Schrödinger merupakan tahap paling maju dalam teori atom karena mengubah cara pandang ilmuwan secara besar-besaran. Dan jadi mengubahlah cara pandang ilmuwan tentang atom tersebut. Nah, konsep penting yang memengaruhi pemikiran Schrödinger datang dari Louis de Broglie yang menyatakan bahwa elektron tidak hanya bersifat partikel, tetapi juga gelombang-gelombang serta dari
Heisenberg menyatakan bahwa posisi dari momentum elektron tidak dapat diketahui secara bersamaan dengan tepat, katanya. Melalui persamaan ini, jadi di situ ada persamaan dari Schrödinger. Nah, melalui persamaan ini diperoleh fungsi gelombangnya. Nah, itu yang lambang dari V terus digaris, teman-teman, itu adalah sebuah fungsi gelombang yang menunjukkan peluang keberadaan elektron dalam suatu daerah. Artinya elektron tidak lagi dianggap bergerak pada lintasan, katanya, tertentu seperti planet, melainkan berada dalam suatu daerah yang disebut orbital, yaitu wilayah yang kemungkinan terbesarnya ditemukannya elektron. Model atom Schrödinger memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya ini apa ya? Karena mampu menjelaskan struktur atom secara lebih akurat dan lebih berlaku untuk semua jenis atom sebelum-sebelumnya. Tidak hanya hidrogen, kata Erwin ini, atas kontribusinya dalam mengembangkan mekanika gelombang dan menjelaskan struktur atom secara lebih mendalam. Model atom Schrödinger mengubah konsep atom dari yang semula memiliki lintasan pasti menjadi sistem probabilitas. Nah, probabilitas ini sebuah peluang ya, teman-teman, dan hingga saat ini menjadi dasar utama dalam memahami struktur atom modern. Nah, jadi atom yang kita pakai hari ini itu sebagai sebuah dasar dari teorinya Erwin Schrödinger, teman-teman. Nah, cukup presentasi saya, teman-teman, tentang pengembangan atom, teman-teman. Demikian penjelasan mengenai perkembangan model atom dari masa ke masa, terus juga mulai dari pemikiran yang sederhana hingga model atom modernnya, sehingga semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu terus berkembang seiring waktu, teman-teman. Terima kasih kepada kalian, kepada teman-teman yang mungkin sudah mendengarkan. Ya, mohon maaf ada bahasa atau perkataan yang saya kurang dimengerti atau terbata-bata atau bingung ya, teman-teman. Nah, kesimpulan dari semua presentasi ini tentang perkembangan model atom dari masa ke masa itu, kesimpulannya adalah jadi atom itu merupakan bagian terkecil dari materi yang terus mengalami perkembangan konsep, mulai dari gagasan Demokritus hingga model modernnya, yaitu Erwin Schrödinger. Nah, menunjukkan bahwa pemahaman manusia tentang atom semakin mendalam dan lebih akurat, teman-teman. Nah, itu aja, sekian dari saya. Ya, mohon maaf kalau ada perkataan atau terbata-bata dalam penjelasan perkembangan model atom yang dari masa ke masa ini. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang akurat ya, teman-teman. Ya, mohon maaf, dimaklumi ya, teman-teman. Ya, sekian dari saya, Jidan Rizky Padilla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.